selamat siang. Selamat siang. Ya, silakan duduk. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Tristiwati sebagai konselor yang akan mendampingi Mbak pada siang hari ini. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Nama saya Mafran Aziza, bisa dipanggil Vira. Oh iya, Vira ya. Baik, Vira. Tadi kesini naik apa ya? Tadi naik motor aja sih. Oh, gimana cuaca hari ini? Panas ya? Iya, panas soalnya kan lembab, mau hujan kan ya, Mbak. Iya. Sebelumnya kalau boleh tahu kesibukan Vira sehari-hari apa ya? Kalau saya pribadi sih kerja sambil kuliah ya, Mbak, masih yang saat ini. Oh iya. Terus untuk selama pandemi ini, untuk pekerjaan dan kuliah Mbak Vira gimana? Alhamdulillah sih lancar, tapi kalau untuk kuliah tuh masih online gitu loh, Mbak, sistemnya. Jadi saya juga jarang tatap muka. Sementara kalau kerja sih udah WFO sih, udah normal gitu. Gitu. Baik Mbak Vira, sebelumnya terima kasih telah mempercayakan saya sebagai konselor Mbak pada siang hari ini. Mbak Vira bisa menceritakan dengan nyaman tanpa perlu rasa khawatir. Kami akan menjaga kerahasiaan semua yang Mbak Vira ceritakan. Namun bila ada pihak ketiga yang mengancam Mbak Vira sendiri atau keluarga ataupun teman Mbak Vira, saya akan menginformasikan kepada atasan saya. Apakah Mbak Vira jelas dengan informasi ini? Iya, jelas. Selamat siang. Baik, bisa dijelaskan alasan Mbak Vira datang ke sini itu apa? Iya. Jadi selama ini tuh saya tuh malas-malasan Mbak dalam bekerja gitu. Jadi karena alasannya tuh karena saya bekerja nggak sesuai passion saya gitu Mbak. Jadi itu rasanya berdedek gitu. Bisa Mbak ceritakan rasa berdedeknya itu seperti apa ya Mbak? Kalau berdedek itu seperti jengkel, marah, terus melakukan pekerjaan tuh di setengah hati gitu loh Mbak, nggak benar-benar serius gitu. Apa Mbak pernah merasakan seperti ini sebelumnya? Sebelumnya sih karena saya fresh graduate, jadi ini baru pertama kali Mbak. Jadi saya benar-benar nggak tahu pekerjaan itu harusnya seperti apa, seperti itu Mbak. Nah, untuk hal ini apakah ngefek ke kehidupan Mbak, kerjaan Mbak seperti itu apa ya? Iya, hal ini tuh ngefek banget ya Mbak. Jadi kayak saya tuh kesulitan nyelesain target, terus ngerjain apa-apa tuh mepet deadline. Terus juga yang paling berat itu kayak sering telat berangkat gitu loh. Gitu Mbak. Jadi saya kayak ngerasa ya gitu, kecewa gitu. Oh, jadi Mbak merasa kecewa, sering rasa malas bekerja seperti itu ya Mbak? Iya, dan juga tuh perasaannya gelisah Mbak, karena apa-apa nggak tenang gitu. Rasanya tuh gelisah gitu Mbak. Mbak Vira merasa gelisah, tidak tenang untuk menjalani aktivitas Mbak sehari-hari seperti itu, betul ya Mbak? Betul Mbak, apakah hal kayak gitu wajar Mbak? Karena saya suka membandingkan pencapaian orang lain gitu Mbak. Kayak teman saya tuh kerjanya lebih enak dan lain-lain gitu Mbak. Hal ini wajar dialami Mbak Vira untuk Mbak Vira yang lagi merasa burnout, lagi merasa kerja tidak sesuai dengan passion. Hal itu wajar Mbak? Hal itu wajar ya Mbak. Iya. Saya bingung banget Mbak. Saya harus gimana ya? Baik, untuk selanjutnya Mbak Vira apakah akan memilih untuk melanjutkan pekerjaan Mbak saat ini ataukah mengikuti kata hati Mbak Vira sendiri? Untuk saat ini saya masih belum tahu sih Mbak. Sebelumnya saya juga pernah mengalami hal seperti ini ya Mbak. Saya pernah merasa burnout, saya pernah merasa bekerja tidak sesuai dengan passion saya. Tapi akhirnya saya bisa memutuskan untuk memilih apa yang saya senangi, apa yang saya minati, seperti itu Mbak. Oke, baik Mbak. Jadi saya akan coba ya. Seperti itu. Baik Mbak Vira, berarti pada sesi kali ini bisa disimpulkan bahwa Mbak Vira merasa burnout, bekerja tidak sesuai dengan passion, merasa gelisah dan malas bekerja, seperti itu ya Mbak? Iya, betul Mbak, seperti itu. Selamat siang Mbak Vira. Selamat siang. Oke, baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan sesi sebelumnya. Bagaimana perasaan Mbak Vira untuk hari ini? Sampai sekarang masih dongkol ya Mbak, tapi posisi sekarang saya masih aktif bekerja sih Mbak. Jadi Mbak Vira masih merasa dongkol ya, tapi Mbak Vira masih memaksakan untuk bekerja. Betul Mbak. Dan saya bingung harus cerita ke siapa Mbak. Apa Mbak Vira sebelumnya sudah pernah membicarakan kepada orang tua? Belum sih Mbak. Kayak beberapa kali kayak kode-kode aja, tapi kayaknya belum tersampaikan gitu Mbak. Jadi sebelumnya saya juga pernah merasakan hal seperti Mbak Vira ya, bekerja tidak sesuai dengan passion, merasa malas bekerja seperti itu. Tapi kemudian saya mencoba memilih untuk resign dari pekerjaan saya dan memilih apa yang saya senangi. Jadi saya mungkin dapat melakukan itu, tapi saat ini kok masih ragu-ragu ya Mbak. Merasa kurang nyaman, Mbak Vira resign tidak sesuai dengan kemauan Mbak Vira sendiri. Saat ini belum ya. Tapi alangkah baiknya Mbak Vira mempersiapkan hal-hal yang perlu disiapkan untuk menyiapkan resign Mbak Vira dari pekerjaan Mbak Vira. Seperti itu ya Mbak ya. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah yang efektif untuk memilih cara-cara terbaik untuk untuk memilih yang sesuai dengan passion Mbak Vira, seperti itu Mbak.
Baik Mbak, saya akan mencoba terlebih dahulu ya Mbak ya. Terima kasih Mbak. Oke, selamat siang Mbak Vira. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi sebelumnya ya Mbak Vira. Di mana Mbak Vira merasa burnout, malas bekerja, seperti itu ya Mbak. Nggak sesuai passion, kayak gitu Mbak. Burnout itu wajar ya Mbak dialami ketika kita stres, kita beban kerja kita yang makin bertambah seperti itu Mbak. Jadi untuk saat ini hal apa yang sudah Mbak Vira lakukan? Sesuai saran Mbak kemarin ya, untuk mempersiapkan rencana untuk resign, itu benar-benar kayak apa ya, membuat harapan bagi saya. Jadi kayak saya tuh ada obatnya di sini gitu loh Mbak. Tapi untuk saat ini saya juga masih bingung kok, itu juga kan itu nggak bisa dalam waktu singkat ya Mbak. Sekiranya ada nggak sih Mbak saran dari Mbak gitu untuk mengatasi ini? Itu sudah bagus Mbak. Ada baiknya Mbak melakukan hal lain ya, seperti melakukan hobi Mbak, bercerita kepada orang-orang dekat Mbak kayak gitu. Oke, jadi gitu ya Mbak ya. Menurut Mbak Vira sendiri, apa yang bisa mempercepat Mbak mengatasi burnout Mbak Vira? Apa ya Mbak ya, kalau saya pribadi sih, saya tuh anaknya suka banget bermusik gitu Mbak. Mungkin bisa bermain gitar gitu ketika nanti harus ngisi energi bisa kerja. Dan saya tuh mulai meninggalkan aktivitas yang saya senangi gitu loh Mbak. Mungkin itu bisa saya ini ya Mbak, perbaharui lagi ya Mbak, dan saya mulai menjalankan hobi lagi seperti itu Mbak. Bagaimana menurut Mbak? Apa-apanya? Itu bagus Mbak Vira. Mbak, tapi saya tuh belum bisa berkomunikasi sama orang tua saya, belum sempat gitu lah Mbak, dan juga saya masih ragu-ragu. Gimana Mbak soal itu? Hal itu pernah saya alami sebelumnya ya, ketika saya bingung untuk menentukan pilihan gitu. Jadi saya mencoba terbuka kepada orang tua, memberikan informasi apa yang saya rasakan seperti itu, apa bisa kita praktekkan Mbak Vira sebagai diri Mbak Vira sendiri dan saya sebagai orang tua Mbak Vira. Bisa dimulai? Bisa. Ini berarti Mbak sebagai orang tua saya Mbak ya? Ya. Pak, Bu, sebenarnya saya tuh sudah nggak betah, nggak nyaman bekerja di perusahaan saya sekarang, karena saya kan memang jati dirinya nggak seperti ini Pak Bu gitu. Dan saya kalau diteruskan kayak gini malah ujungnya nggak akan baik bagi saya. Nah, saya mungkin akan bicara seperti ini. Saya sudah menyiapkan hal-hal secara matang sebelum melakukan resign gitu, dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas diri saya karena saya sudah dewasa. Saya harap Bapak dan Ibu bisa mengerti keputusan saya. Seperti itu kan Mbak? Itu bagus sekali Mbak Vira. Mbak Vira bisa juga menambahi keadaan Mbak Vira saat ini. Mbak Vira yang Mbak Vira ceritakan saja apa yang Mbak Vira rasakan saat ini. Mbak Vira sudah merasa kelelahan dalam bekerja seperti itu. Ceritakan saja Mbak Vira, tidak apa-apa. Begitu ya Mbak. Baik, saya akan memberikan tugas untuk beberapa minggu ke depan. Apa Mbak? Mbak Vira bisa membicarakan ini kepada orang tua. Sesuai dengan yang kita simulasi Ya, yang membicarakan kepada orang tua dan mempersiapkan hal-hal yang perlu disiapkan untuk melanjutkan pilihan Mbak Vira. Oke, baik Mbak, saya akan coba menjalankan tugas itu minggu depan.